Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Khawarizmi, NIM 2019 1011 0311 037, dan teman saya yang bernama Arif Yuda Aldianto, NIM 2019 1011 0311 023. Kami dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ingin menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana 2. Nah, kejahatan terhadap harta benda ini ada beberapa macam tindak pidana. Nanti akan kami jelaskan satu per satu. Nah, kejahatan terhadap harta benda ini terdiri dari tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penadahan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan serta tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Akan kami jelaskan satu per satu. Nah, yang pertama, saya dulu akan menjelaskan tentang tindak pidana pencurian. Nah, jadi pencurian ini sudah diatur dalam KUHP pada pasal 362 sampai 364. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasal 362. Nah, jadi 362 ini mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh hukum, diancam karena perampokan, pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, jadi saya ingin ngasih sebuah contoh kasus supaya mudah dipahami. Misalkan ada seorang yang di pasar lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang yang menjamret tasnya atau merampok tasnya secara paksa. Nah, itu harta korbannya itu seluruhnya hilang atau sebagiannya hilang karena sudah dirampok oleh pelaku. Nah, itu si pelaku itu bisa diberlakukan pada pasal 362, dan pelaku bisa dipenjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp900.000 sesuai dengan pasal 362. Nah, contoh kasusnya misalkan seperti ini. Contoh kasus lain. Misalkan saya sedang tertidur, tiba-tiba di malam hari ada orang yang merampok barang-barang saya tanpa sepengetahuan saya, karena kan saya sedang tidur gitu. Nah, kemudian besok harinya saya bangun dan melihat barang-barang saya sudah hilang. Nah, itu si pelaku kalau sudah terbukti bersalah, misalkan saya punya CCTV, itu 362 diberlakukan pasal 362. Pelaku bisa diancam penjara paling 5 tahun atau denda paling banyak 362 begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tindak pidana penggelapan.
Nah, penggelapan ini sudah diatur dalam pasal 372 KUHP. Jadi yang dimaksud penggelapan adalah mengambil harta benda orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian. Tapi penguasaan barang itu sudah ada di pelaku. Nah, penguasaan barang itu terjadi secara sah. Misalkan begini, eh, ada orang yang menitipkan barang ke orang lain gitu. Nah, anggaplah orang lain ini si B gitu. Nah, ketika si A menitipkan barangnya ke si B, misalkan ingin ke toilet, nah tiba-tiba si B ini membawa harta si A, langsung pergi begitu aja gitu. Nah, harta si A ini kan sudah hilang semuanya atau sebagian gitu. Nah, itu disebut penggelapan karena sebelumnya si B ini tidak mengambil paksa harta si A. Si B ini tidak merampok harta si A gitu. Tapi sebelumnya A itu sudah menitipkan barang kepada B. Nah, itu namanya penguasaan apa yang dimaksud penguasaan barang sudah ada di pelaku. Gitu maksudnya. Karena si A sudah menitipkan barangnya kepada B. Nah, itu terjadi secara sah karena si A-nya sudah menitipkan barang. Nah, atau penguasaan barang itu terjadi tugas dan jabatan si pelaku. Misalkan begini, ada titip jasa titip barang gitu. Misalkan saya menitip barang ke orang, misalkan jasa titip tas lah ya. Nah, tas saya itu banyak hartanya gitu. Ketika saya sudah menitipkan, nah itu eh, orang yang menjaga atau menjaga jasa titipnya itu mengambil harta benda saya, baik itu sebagian atau secara keseluruhan gitu. Nah, tiba-tiba saya cek itu sudah habis semuanya, misalkan begitu ya. Nah, itu termasuk penggelapan karena sebelumnya saya sudah menitipkan barang ke pelaku karena itu yang disebut penguasaan barang di pelaku sebelumnya gitu. Nah, itu secara sah karena orang itu tidak merampok punya saya begitu. Tidak beda jauh lah sama penipuan. Tapi kalau penipuan kan sebelumnya penguasaan barang itu belum ada di pelaku gitu. Kalau penggelapan itu penguasaan barangnya sudah ada di pelaku. Nah, itulah contoh kasusnya yang bisa saya paparkan tentang penggelapan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penadahan. Nah, jadi tindak pidana penadahan ini sudah diatur dalam pasal 480 KUHP. Nah, yang mengatakan bahwa hukuman penadahan ini paling selama-lamanya 4 tahun di penjara atau didenda paling sebanyak-banyaknya 900.000 rupiah. Nah, di sini juga dalam pasal 480 ada 2 poin yang menjelaskan tentang penadahan. Nah, poin pertama mengatakan bahwa karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung untuk menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya karena diperoleh oleh kejahatan. Poin kedua mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya
atau yang patut harus disangkanya itu diperoleh oleh kejahatan. Nah, jadi yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP tentang penodaan ini adalah saya ingin memberi contoh sebuah kasus agar mudah dipahami. Contohnya begini, ada orang yang bersongkongkol atau bekerja sama lah, ingin menyewa atau menjual atau menggadaikan atau sesuatu barang lah, karena untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Tapi apa yang mereka gadaikan, apa yang mereka jual, apa yang mereka sewa itu hasil dari pencurian. Mereka mencuri terus mereka menjual kembali, mereka menggadaikan, mereka menyewa begitu. Contohnya begini, ada orang yang bersengkongkol atau yang bekerja sama ingin menjual motor atau ingin menyewa motor atau menggadaikan motor. Nah, hasilnya itu kan menguntungkan mereka sendiri kan. Tapi motor itu dihasilkan dari pencurian. Tapi motor itu didapatkan oleh pencurian. Mereka mencuri motor terus mereka menjual, menyewa atau menggadaikan dan lain sebagainya yang dimaksud dengan pasal 480 KUHP ini. Nah, itu termasuk penadahan. Nah, pasal 480 KUHP ini bisa diberlakukan kalau mereka seperti itu. Nah, mereka itu bisa diancam penjara paling selama-lamanya 4 tahun atau didenda Rp900.000. Apa yang dikatakan seperti yang dikatakan pasal 480 KUHP itu. Nah, begitu yang dimaksud dengan penadahan. Dan selanjutnya tentang tindak pidana pemalsuan. Jadi pemalsuan ini sudah diatur dalam pasal 263 KUHP. Nah, yang dimaksud pemalsuan ini adalah pemalsuan surat. Nah, pasal 263 KUHP ini mengatakan tentang pemalsuan surat. Isinya seperti ini. Poin pertama, ini ada 2 poin. Poin pertama menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Poin kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi yang dimaksud pemalsuan ini yang terdapat pada pasal 263 adalah saya ingin memberi contoh sebuah kasus supaya gampang dipahami juga gitu. Nah, misalkan saya memasukkan surat untuk mendapatkan tanah. Misalkan ada lahan kosong nih, ada tanah kosong. Nah, saya itu memasukkan surat
tanpa melewati proses hukum, tanpa ada sertifikatnya, tiba-tiba saya memasukkan surat supaya bisa mendapatkan tanah tersebut ya. Nah, tapi ketika saya memasukkan surat, saya ketahuan karena itu surat palsu. Nah, itu pasal 263 bisa diberlakukan. Karena itu menimbulkan kerugian yang dimaksud pasal 263. Kerugian siapa? Mungkin saja itu milik orang lain, lahan kosong tapi sudah di apa ya? Sudah diambil orang lain lewat proses hukum begitu. Tapi tiba-tiba saya membuat surat kepalsuan. Nah, itu kan merugikan orang lain gitu. Nah, ketika saya membuat surat pemalsuan itu kan menimbulkan hak kepada saya. Nah, seakan-akan tanah ini adalah tanah saya, itu hak saya, padahal mah bukan. Nah, itu yang dimaksud pada pasal 263. Nah, itu eh, dari kejadian saya, dari apa yang saya lakukan itu pasal 263 bisa diberlakukan dan saya bisa dipidana paling lama 6 tahun begitu. Contoh lainnya seperti ini. Ada hutang lah ya. Nah, saya misalkan punya utang ke orang lain gitu ya. Nah, tiba-tiba saya membuat surat palsu supaya ada pembebasan hutang gitu. Misalkan si pelaku ini geram lah kepada saya gitu. Nah, akhirnya saya ini membuat surat palsu tentang pembebasan hutang seolah-olah saya ini sudah bebas utang dari si korban, dari orang itu gitu. Nah, jadi ketika si korban ini memaksa saya untuk bayar, saya tinggal lapor aja ke hukum atau ke polisi bahwa saya sudah tidak punya utang lagi gitu. Seakan-akan dia menuduh saya punya utang. Saya memasukkan surat supaya saya tidak punya utang. Nah, akhirnya saya laporkan ke polisi. Polisi menyatakan bahwa surat ini surat palsu gitu. Ternyata saya yang salah. Nah, itu kan menimbulkan kerugian. Jika surat itu benar-benar asli, padahal saya belum bayar utang, ketika saya dilaporkan ternyata saya benar, itu kan merugikan si korban, merugikan orang itu karena saya belum bayar gitu. Tapi karena saya ketahuan ya saya dihukum. Nah, begitu maksud dari pemalsuan gitu. Nah, itu bisa diberlakukan juga pasal 263 dan itu bisa dipenjara paling lama 6 tahun begitu. Oke, selanjutnya tentang pemerasan dan pengancaman, penghancuran dan pengerusakan itu akan dijelaskan oleh teman saya Arif Yuda Aldianto. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Sekian. Ya, saya Arif Yuda Aldianto, NIM 2019-023 akan melanjutkan materi dari teman saya Muhammad Asmi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerasan dalam pasal 368, yaitu suatu perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu adalah atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dan diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2 dan 3 berlaku bagi kejahatan ini. Bentuk pokok ayat 1. Unsur objektif ayat 1. Unsur objektif yaitu dengan memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu atau orang lain untuk membuat sesuatu pinjaman atau utang, untuk meniadakan suatu piutang. Unsur subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pidana penjara maksimal 9 tahun. Diperberat
Ayat 2 sesuai pasal 365 KUHP diancam pidana penjara maksimal 12 tahun jika dilakukan malam di saat di rumah, di jalan umum dan kereta api dilakukan 2 orang atau lebih bersekutu. Jika upaya merusak, memotong atau memanjat memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka, diancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Jika mengakibatkan matinya orang, pidana mati atau seumur hidup maksimal 20 tahun. Jika mengakibatkan luka berat atau mati dilakukan 2 orang atau lebih, yaitu hal yang sangat memberatkan. Pengancaman dalam pasal 369 KUHP, perbuatan memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Ada unsurnya, unsur objektif. Memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, untuk membuat suatu pinjaman, untuk meniadakan suatu piutang, dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis, atau membuka rahasia. Unsur subjektifnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Penghancuran dan pengerusakan barang dalam bab 27. Melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Bentuk pokok dalam pasal 406. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp4.500. Hukuman yang sama dijatuhkan kepada mereka yang dengan sengaja dan secara melawan hukum membunuh, rusak, membuat tidak dapat pakai lagi atau menghilangkan seekor hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ayat 1. Unsur subjektifnya dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur objektifnya ada 2, perbuatan dan benda perbuatan, yaitu menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ayat 2. Objeknya hewan. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 300. Bentuk ringan pasal 407. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memalsukan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Ayat 1. Perbuatan dalam pasal 406 harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan, denda paling banyak Rp60. Ayat kedua. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika perbuatan dalam pasal 406 ayat 2 dilakukan dengan memasukkan bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk dalam pasal 101 dalam kurung ternak. Diperberat pasal 408 dan 410. Pasal 408. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, tram, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi, dan menyalurkan air, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 409. Barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai lagi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Pasal 410. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Perbuatan dalam pasal 406. Objeknya dalam pasal 408, yaitu bangunan kereta api, tram, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, menyalurkan saluran gas dan air digunakan untuk keperluan umum. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Objeknya dalam pasal 410. Suatu gedung atau kapal, ancaman pidana penjara paling lama 5 bulan.